Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan sekali lagi untuk minta pimpinan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, anugerah yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari perhentian hari ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing maupun di tempat ini, bahkan melalui rekaman YouTube sebentar kami boleh beribadah kepadamu. Berkatilah pemberitaan firman, kami bersyukur untuk jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran, dan Engkau berjanji akan memuaskannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Minggu lalu kita sudah membahas dari pasal 5 Injil Matius ayat ke-6, bagaimana Matius di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit mengingatkan kita supaya kita lapar dan haus akan kebenaran, dan kita dikatakan di dalam ayat 6 akan dipuaskannya. Tuhan sudah berjanji. Di dalam beberapa minggu yang lalu, saudara, kalau saudara memperhatikan, kita memperhatikan bahwa itu semua menyatakan kebergantungan orang-orang percaya sebagai warga kerajaan kepada Allah. Nah, di bagian hari ini kita mau memfokuskan di dalam ayat yang ke-7 yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Blessed are the merciful for they shall receive mercy. Ada kata mercy di sana. Di bagian ini mau menekankan tentang bukan hanya soal kebergantungan, tapi lebih ke arah praktek hidup kita. Seorang pengajar ahli perjanjian lama, Dr. Richard Pratt sering mengingatkan bahwa teologi bukan hanya harus ada di otak, di head, kita punya pikiran di kepala kita, tapi harus sampai ke hati, heart kita. Lalu sampai bukan hanya ke heart, tapi ke hand, ke tangan kita. Jadi dia katakan harus head, heart, and hand. Dari pikiran kita ke hati kita, lalu turun ke dalam tindakan perilaku kita sehari-hari. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang firman Tuhan kita mau lihat pada pagi hari ini. Bagaimana kita mempraktekkan satu kata yang namanya kemurahan hati. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, apa yang dimaksud dengan murah hati? Apakah kita boleh sembarangan menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain? Atau ada orang-orang tertentu memang yang tidak layak menerima kemurahan itu? Atau kita sembarangan memberikan kemurahan itu? Di dalam bahasa Yunani, kemurahan hati itu disebut dengan istilah kata elemon yang artinya merciful. Artinya adalah penuh belas kasihan, simpati kepada kesusahan orang lain dengan keinginan untuk meringankannya. Itu kata daripada merciful yang ditulis di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-7. Nah, itu sebab kita mau bergumul objek kasih kita seperti apa? Objek kasih kita. Apakah kita menunjukkan kemurahan, belas kasihan, menolong dengan belas kasihan kepada orang yang bermalas-malasan? Karena ada orang yang mengalami kesulitan, kesukaran hidup, kesusahan karena dia malas, karena dia tidak mau bekerja, karena dia bisnis sembarangan, karena keserakahan dia. Dia sembarangan ambil ini, investasi itu, lalu dia bangkrut, mengalami kerugian, semua kartu kredit dipakai, dia mengalami hutang yang begitu banyak. Lalu haruskah kita berbelas kasihan dengan sembarangan orang, termasuk orang-orang seperti ini? Nah, dari bagian ini kita mau melihat bagian-bagian firman Tuhan. Bagaimana Alkitab memberikan satu pemahaman tentang belas kasihan, tentang mercy yang kita tunjukkan kepada orang lain, lalu Tuhan berjanji akan memberikan kemurahan kepada saudara, kemurahan kepada saya. Kalau di bagian awal ini kita tidak jelas, maka kita bisa salah mengerti. Kenapa Tuhan? Saya sudah berbelas kasihan, tapi ternyata saya tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Seperti di dalam pasal 5 ayat ke-7 Injil Matius ini. Sekali lagi, ada orang yang tidak layak mendapatkan belas kasihan. Bahkan layaknya mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah diingatkan, sudah diperingatkan, tapi tidak mau bertobat. Alkitab sendiri juga dengan tegas mengatakan bahwa ada murka Allah yang ditimbun ke dalam diri seseorang kalau orang itu tidak mau bertobat. Kalau orang itu maunya terus-menerus di dalam dosa, di dalam kelakuan dia yang berdosa, maka akhirnya murka Allah, Paulus pun memakai istilah menimbun murka Allah sampai hari
penghakiman tiba. Tentunya di dalam bagian ini yang saya mau awali, bagian tentang bagaimana kita menunjukkan kemurahan, menunjukkan mercy, menunjukkan tadi elemon itu, menunjukkan mercy kita, kemurahan kita kepada orang yang tepat, yang memang sudah berjuang, yang sudah rajin bekerja, sudah takut akan Tuhan, tapi dia masih mengalami kesukaran, dia masih mengalami kesusahan hidup. Nanti saya akan memberikan contoh-contoh kita sebagai anak Tuhan. Kalau melihat orang seperti itu, sudah selayaknya ditolong, sudah selayaknya mendapatkan mercy, belas kasihan, maka tugas saudara, tugas saya untuk menolong orang seperti itu. Mari kita lihat bagian yang pertama, mercy, kemurahan hati. Yang pertama, seharusnya menjadi respon kita kepada Tuhan. Kemurahan yang dimaksud di sini sebagai respon artinya apa? Timbal balik. Maka timbal balik artinya bukan hanya karena saya mau, maka saya bermurah hati kepada orang lain, tetapi karena Allah sendiri yang sudah menunjukkan kemurahannya kepada kita. Menarik sekali kalau saya perhatikan nomor 91 Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg, saya tuliskan di sana, tetapi apa itu perbuatan baik? Jawabnya apa? Hanyalah perbuatan yang timbul dari iman yang sungguh-sungguh dan yang seturut hukum Taurat Allah untuk memuliakan Dia, bukan berdasarkan kemauan kita atau aturan manusia sendiri. Artinya apa di sini, saudara? Ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau menunjukkan kemurahan belas kasihan kepada orang lain, sesungguhnya itu keluar dari iman yang sejati. Karena kita beriman kepada Allah, sebagai respon kita beriman kepada Allah, maka respon itu kita buktikan, kita tunjukkan di dalam ayat 7 tadi saya di awal katakan bahwa ini bukan soal konsep pemikiran kebergantungan kita kepada Tuhan, tetapi soal praktek hidup kita di dalam menjalani hari-hari kita. Itu sebab di dalam Ulangan pasal 13 ayat 18, terjemahan daripada New Living Translation dengan tegas mengatakan begini. Ulangan 13 ayat 18. The Lord your God will be merciful only if you listen to His voice and keep all commands that I am giving you today, doing what pleases Him. Ada kata di sana, the Lord your God will be merciful. Tuhan Allahmu akan bermurah hati only kalau saja engkau mendengar dan melakukan dengan setia. Ini hal yang sangat indah. Ada satu persyaratan, kalau saudara mau menunjukkan kemurahan kepada orang lain, jangan mengandalkan natur kita. Saya tertarik ketika ada beberapa waktu yang lalu saya mendengar percakapan, ada seorang berkata, mengapa saya membantu orang miskin? Saya mengapa membantu orang yang sedang dalam kesulitan, tanpa sepengetahuan orang lain dia bawa teman-teman, lalu dia cari orang yang susah. Ketika ditanya, kamu tahu kenapa saya bantu? Dia jawab dengan sederhana, kenapa saya bisa? Kenapa saya mau membantu? Kenapa saya mau menolong orang lain? Jawabannya satu, dia bilang sederhana. Kenapa? Karena saya bisa. Karena saya bisa, maka saya tolong, dia bilang. Tapi kalau kita memperhatikan dari firman Tuhan, tidak demikian. Saudara bisa menolong orang lain, kita bisa menunjukkan belas kasihan, kemurahan, mercy tadi, karena Allah sudah lebih dahulu menolong kita. Itu jawaban yang paling tepat. Kenapa? Kalau kita mengandalkan saya, kemurahan hati saya, belas kasihan saya, maka di dalam motif saya sebagai manusia, pastinya saudara, pastinya ada unsur-unsur yang di dalam hati yang tidak tahu diketahui oleh orang lain. Hanya diri orang itu sendiri. Apakah dia memberi dengan motif tertentu? Kalau di bagian Katekismus Heidelberg ini mengatakan motifnya tidak ada yang lain. Tidak untuk dilihat orang, tidak untuk dilihat supaya ini orang memang orang baik, tidak. Bukan karena dia bisa, bukan. Tapi motifnya adalah apa? Untuk memuliakan Allah. Karena aku mau taat kepada Tuhan, karena aku sudah mendapat pertolongan dari Tuhan, maka respon kita
di dalam menunjukkan mercy, kemurahan hati itu, karena Tuhan sudah terlebih dahulu bermurah hati. Ini bagian pertama. Coba kita renungkan baik-baik. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Bagaimana respon saudara dan saya kepada Tuhan? Kalau kita sudah menerima begitu banyak kemurahan yang dari Tuhan. Saya teringat ada seorang di dalam kehidupannya dulu yang sangat sulit. Di masa-masa dia kecil, masa remaja, pemuda, dan dia bekerja, lalu dia diberkati oleh Tuhan. Dia katakan, saya kalau melihat orang yang susah, melihat orang yang sulit, sukar, menderita, bukan karena dosa, bukan karena kemalasan, bukan karena keserakahan, kesalahan, kerakusan di dalam bisnis lalu dia menjadi susah, bukan karena itu. Tapi tadi saya sudah jelaskan, karena memang sudah berjuang, sudah berusaha. Ini orang cinta Tuhan, tapi masih mengalami kesulitan. Kita tahu dalam dunia ini masih ada orang miskin, masih ada orang yang kekurangan, masih ada orang yang mengalami kesukaran. Nah, dia katakan dengan orang-orang seperti itu, hati saya dia katakan tidak bisa tidak tergerak. Tidak bisa tidak tergerak, artinya selalu hati saya ini gampang hancur, dia bilang. Gampang hancur, artinya dia mau menolong. Ketika saya pernah jalan di dalam pelayanan dengan orang ini, satu hari dia katakan, mari kita pergi ke rumah seorang guru. Waktu itu gelap, di pedalaman, hari gelap. Saya bilang mau apa? Nggak tahu, saya kok tergerak untuk pergi ke rumah dari orang ini, guru dari sekolah di daerah itu. Lalu saya katakan, ayo kita keluar. Saya bawa mobil berdua dan di tengah malam gelap, hujan juga deras. Kita sampai masuk ke rumah orang itu juga basah kuyup. Saudara tahu, ketika sampai di rumah orang itu, ternyata orang yang sedang dikatakan oleh rekan ini sedang sakit. Guru itu sedang tergeletak sakit. Dia bawa uang, dia kasih ke guru itu untuk berobat. Saya sempat terkaget. Kok kamu bisa tahu? Itulah dia bilang. Tuhan menggerakkan hati saya pergi ke rumah seorang guru yang sangat tulus mau melayani Tuhan. Ternyata sampai di tengah hujan itu kita keluar basah kuyup sampai ke rumah guru itu. Guru itu memang sedang membutuhkan belas kasihan, sedang membutuhkan pertolongan, dan Tuhan memakai teman saya ini untuk menolong dia, menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tepat, yang memang sedang membutuhkan belas kasihan. Dari peristiwa itu, keluar dari rumah itu, kembali ke tempat penginapan, saya berpikir, benar Tuhan. Ketika orang menunjukkan belas kasihan sebagai respon karena dulu aku juga sudah ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berbelas kasihan kepadaku, maka aku pun boleh menjadi, tadi pujian kita, saluran berkat untuk menunjukkan belas kasihan. Bukan di dalam konsep pikiran, tapi di dalam praktek ternyata benar-benar nyata. Dan saya tidak heran, rekan ini di dalam banyak kesulitan sebagai orang yang berusaha, Tuhan selalu berbelas kasihan kepadanya. Bukan berarti dia hitung-hitungan, saya kasih 2, nanti Tuhan kasih 4, saya kasih 10, nanti Tuhan ganti 100 kali lipat. Bukan. Tapi memang tulus keluar dari hati. Nah, orang-orang seperti ini ketika menunjukkan respon mercy, kemurahan hati, Tuhan di dalam kebaikannya akan menuntun dia ketemu dengan orang-orang yang memang tepat memerlukan belas kasihan Tuhan. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah saudara sudah menerima kemurahan Tuhan? Kita sering naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau Tuhan sudah berikan kemurahan yang melebihi hidup, apakah kita juga menunjukkan kemurahan, menunjukkan mercy tadi kepada orang yang ada di sekitar kita? Ini bagian pertama. Mari kita merenungkan diri kita.
Bagaimana respon kita? Sekali lagi, kalau kita bisa berbuat baik, sifatnya timbal balik. Karena Allah yang lebih dulu berbuat baik kepada kita, baru kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Aku bisa menunjukkan perbuatan baik karena Allah dulu. Jadi timbal balik antara saya dan Allah, Allah dan saya. Tidak bisa karena saya. Karena saya bisa, saya tolong orang itu. Bukan, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Saya bisa karena Tuhan yang sudah menunjukkan belas kasihannya. Ini bagian yang pertama. Mari kita baik-baik merenungkan respon kita ketika melihat orang, merenungkan Tuhan. Apakah kita pernah berdoa? Apakah orang ini layak saya tolong ataukah tidak layak? Yang kedua, kemurahan di dalam tindakan, di dalam belas kasihan. Kita mau masuk ke dalam bagian poin kedua, kemurahan hati di dalam tindakan tadi, belas kasihan. Saudara, di dalam, kalau kita perhatikan, belas kasihan itu bisa juga diartikan secara negatif, artinya hanya berupa tidak memaksakan. Kita bisa bermurah hati, saya bermurah hati kepada kamu. Buktinya saya tidak memaksakan kehendak saya, maka saya bermurah hati. Jadi kemurahan hati juga bisa dalam bentuk negatif. Saya bermurah hati, saya enggak kasar sama kamu. Ini murah hati. Nah, bagian ini menunjukkan bukan soal dalam pengertian negatif, tidak berlaku kasar. Belas kasihan artinya tidak memaksakan sesuatu kepada orang lain. Bukan hanya berupa tidak dan tidak, tetapi justru sekarang dalam sebuah tindakan belas kasihan. Saya mau mengajak saudara melihat dua bagian daripada Injil, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, dia hadir di dalam pribadi Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi itu. Maka Matius pasal 9 ayat 27 mengatakan, kata Yesus, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, ada dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata apa? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ada dua orang buta, Matius mencatat di dalam pasal 9 ayat 27. Teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Have mercy on us. Karena dua orang, have mercy on us. Kasihanilah kami. Lalu kalau saudara baca dari keseluruhan Injil ini, Tuhan membawa dia dalam satu rumah dan Tuhan menyembuhkan dua orang buta ini. Kembali dapat bisa melihat. Namun Tuhan janji, kamu jangan cerita, kamu diam aja. Kenapa? Karena memang belum waktunya pada waktu itu. Karena kalau orang Israel, orang-orang di penduduk sekitar orang buta ini tinggal tahu, maka ada masalah dengan pelayanan yang Tuhan sudah janjikan. Maka Tuhan bilang jangan cerita dulu. Tetapi kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 9, kedua orang buta ini nggak bisa tahan. Dia curahkan rasa terima kasih. Dia cerita, aku dulu buta, sekarang aku sembuh, bisa melihat kembali. Ada anak Daud yang namanya Yesus Kristus yang mencelikan mataku. Saudara perhatikan, ketika dua orang buta ini berteriak, anak Daud, kasihanilah kami, have mercy on us. Maka Tuhan memberikan belas kasihan, memberikan kemurahannya. Demikian juga tadi di dalam penyembuhan, di bagian kedua, di dalam Matius pasal 15 ayat 22, di dalam pengusiran setan, ayat 22, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan. Kali ini kepada orang yang bukan orang Israel, dia adalah orang Kanaan, seorang perempuan Kanaan, Siro, Fenisia. Injil Markus mencatat dia adalah seorang dari Siro, Fenisia, seorang perempuan Kanaan. Apa yang dikatakan di dalam ayat 22? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Have mercy on me, O Lord. Anak Daud, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau seorang ibu, anaknya sakit, apapun dia lakukan, apapun. Kalau kita baca teks daripada perempuan Kanaan ini,
ketika Tuhan Yesus berkata, tidak layak memberi makanan kepada seekor anjing. Kelihatannya kasar. Kalau saudara memperhatikan kata anjing di sana, ternyata kata anjing di sana memakai kata anjing yang anjing kecil. Dalam bahasa Yunani disebut kunaria. Ada anjing yang kecil, artinya anjing peliharaan yang memang bisa tidur bareng dengan majikan. Bukan anjing liar, karena ada jenis anjing yang kedua, ada anjing liar. Ini bukan. Ini anjing peliharaan, anjing yang memang akrab di dalam rumah. Bahkan ada orang-orang tertentu anjing udah seperti anggota keluarga. Kalau mati bisa dikubur, dinangisin dan sebagainya. Nah, ini anjing di sini maksudnya adalah Tuhan mau katakan, aku datang untuk pertama-tama ini bukan untuk orang-orang non-Yahudi, tapi untuk orang Yahudi terlebih dahulu. Baru setelah aku mati nanti naik ke surga, bangkit naik ke surga, Injil harus diberitakan melalui para rasul. Jadi Tuhan bilang, belum waktunya sebetulnya Tuhan mau ngomong gitu. Tapi perempuan Kanaan ini bilang, enggak apa-apa Tuhan. Itu makanan yang jatuh, anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya dia enggak peduli. Mau anggap aku orang asing, mau anggap aku tidak layak, yang penting anakku bisa sembuh dari apa? Kerasukan setan. Setan kalau udah merasuk orang, enggak tanggung-tanggung. Dibuat makin dan semakin dan sangat menderita. Dan saya yakin perempuan Kanaan ini, anaknya sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Alkitab tidak menulis kenapa anaknya dirasuk setan. Saya pernah melayani ada satu keluarga, 2 anaknya dirasuk setan. Dari SMA, yang satu lagi kuliah, tiba-tiba telanjang terus lari-lari di acara pernikahan. Ditarik itu taplak meja, lalu berantakan semua, dia lari-lari, terus dia buka, aduh, waktu dia ketemu saya bagaimana lagi. Semua saya sudah pergi ke orang pintar, ke dukun, semua udah pergi, terakhir menyerah. Cari Tuhan Yesus. Ada orang, 2 anaknya, satu laki-laki, satu perempuan. Bertahun-tahun saya melayani keluarga ini. Dan saya melihat Tuhan lepaskan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena memang orang tuanya yang berurusan dengan okultisme. Jadi anaknya akhirnya jadi korban. Banyak kisah seperti ini. Setan tidak pernah memberi saudara dan saya, manusia, gratis. Tidak pernah. Setan selalu kasih pancingan. Kalau kamu sudah dapat itu, dia akan ambil, dia akan renggut, dia akan ikat, dan dia tenggelamkan saudara dan saya. Kalau kita mengikut setan. Itu sebab perempuan ini, have mercy on me, kepada saya. Tadi on us, ada 2 orang buta. Sekarang have mercy on me, oh Lord. Dan Tuhan membebaskan, mengusir setan yang merasuk anak itu. Dan ia disembuhkan, dilepaskan daripada penderitaannya. Saudara yang kasih Tuhan, dari penyembuhan, dari pengusiran setan, Tuhan Yesus menunjukkan apa? Mercy, belas kasihan, sebagai sebuah tindakan yang nyata. Tuhan tidak teori-teori, lalu panggil ini 2 orang buta masuk ke dalam rumah, disembuhkan, dicelikan. Perempuan Kanaan ini juga diusir roh jahat dari anaknya. Bagaimana dengan Lukas 16? Bagaimana dengan seorang kaya dan Lazarus? Kalau kita membaca Lukas 16 ayat 23 sampai 24, orang kaya itu ketika mati dibuang ke Hades, ke alam maut, ke neraka antara. Artinya belum final itu neraka. Kita sudah bahas di dalam pemahaman Alkitab. Apa artinya Hades? Apa artinya Hades? Apa artinya nanti neraka yang kekal yang disebut Gehenna. Ini belum final. Tapi waktu di neraka antara pun jiwanya berteriak-teriak kesakitan. Saudara perhatikan di dalam Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Apa yang dikatakan oleh orang kaya itu? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham, Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, perhatikan ia berseru. Orang kaya ini berseru dari Hades, dari alam maut, dari neraka antara, dia berteriak, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Father Abraham,
Have mercy on me. Sama nggak? Sama. Have mercy, kasihani. Berbelas kasihanlah kepada saya. Persis seperti teriakan daripada perempuan Kanaan. Persis seperti teriakan dari 2 orang buta itu. Kasihanilah aku, kasihanilah kami. Suruhlah Lazarus, baca sama-sama, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Dia teriak, minta belas kasihan daripada Bapak Abraham. Matthew Henry mengatakan Abraham di sini adalah gambaran Kristus sendiri yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Perhatikanlah, akan tiba saatnya mereka yang meremehkan belas kasihan ilahi akan memohon-mohon dengan sangat. Untuk mendapatkan belas kasihan itu, seruan, oh kasihanilah, kasihanilah, have mercy on me, have mercy on me. Terus diteriakan ketika belas kasihan sudah tidak lagi dicurahkan. Dan kasih karunia sudah tidak lagi ditawarkan. Dengan tegas sekali, Matthew Henry mengatakan ada orang-orang tertentu. Ketika teriak kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah kami dan keluarga kami. Tetapi anugerah belas kasihan sudah tidak lagi dicurahkan. Sudah tidak lagi di-offer, ditawarkan. Ketika ditawarkan, di-offer, kamu tidak mengambil itu. Kamu menyia-nyiakan belas kasihan Tuhan. Sekarang ketika Tuhan tidak ada di sana, sudah ada pemisah antara orang kaya ini di alam maut dengan Lazarus yang ada di pangkuan Abraham. Tidak bisa lagi ada belas kasihan. Wah, ngeri saudara. Setiap kali saya baca teriakan orang kaya dari alam maut ini, dia bilang masih ada 5 saudaraku. Jangan sampai dia masuk ke tempat ini. Jangan sampai, kasihani aku. Aku mau tolong saudara-saudaraku. Tapi sekarang sudah di alam maut. Baik gak nih orang sebetulnya? Baik. Baiknya tapi sayang. Terlambat. Tuhan sudah tidak ada lagi di sana, di Hades sana. Tidak ada lagi kesempatan. Baru dia teriak, kasihanilah aku. Have mercy on me. Hati-hati saudara, kalau saudara dan saya minta belas kasihan Tuhan, sudah berlalu, waktu sudah tidak ada lagi, kita akan nangis darah pun, cuci muka pakai air mata, tidak ada gunanya. Ketika Esau menyia-nyiakan hak kesulungannya, terserah, mau buat adikku Yakub terserah, gak penting, merendahkan. Ya nangis-nangis minta itu. Sudah tidak bisa lagi. Ishak bilang sudah kasih semua. Papanya bilang sudah semua kasih kepada Yakub. Karena engkau menukar hak kesulunganmu dengan semangkok kacang merah. Saudara yang kasih Tuhan, ini gambaran penting sekali. Saya pun gentar ketika mengkhotbahkan bagian ini. Jangan sampai saya teriak-teriak orang bertobat, tapi saya tidak bertobat. Saya teriak-teriak orang mengasihi Tuhan, tapi saya asal-asalan hidup. Saya suruh orang melayani, tapi orang tidak melayani. Orang sudah melayani dan saya tidak melayani. Saya suruh orang ikut pemahaman Alkitab, saya tidak belajar Alkitab. Saya suruh orang ikut kebaktian, saya sendiri tidak kebaktian. Banyak hal. Ketika kita mengatakan kepada orang lain, mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat. Jangan suruh anakmu baca Alkitab. Jangan suruh anakmu berdoa kalau engkau sendiri tidak berdoa. Kita yang sudah berdoa, sudah baca Alkitab, sudah hidup baik-baik saja. Anak-anak masih belum bisa mengikuti. Apalagi kalau saudara dan saya yang punya anak tidak menjadi contoh, tidak jadi teladan. Waktu saya renungkan bagian ini, teringat seorang teolog Leon Morris. Saya kutip di sana, ahli Perjanjian Baru berkata, dia tulis tafsiran Injil Matius begitu lengkap. Ratusan lembar ayat demi ayat. Dia berkata, orang yang melalui tindakan mereka yang penuh kemurahan menunjukkan bahwa mereka telah merespon kasih Allah. Perhatikan sekali lagi, orang yang melalui tindakan, action,
penuh kemurahan melihat orang yang memang layak ditolong, menunjukkan bahwa mereka telah merespon kasih Allah dan sedang hidup oleh anugerahnya. Mereka akan menerima kemurahan bagaimana? Pada hari terakhir. Kapan itu hari terakhir? Ini belum hari terakhir. Hari terakhir bicara hari penghakiman. Kalau saudara dan saya hidup, kita ingat satu hari saya dihakimi. Satu hari saya berdiri di muka Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Mungkinkah kita hidup sembarangan? Mungkinkah kita malas-malasan? Mungkinkah kita hidup di dalam dosa? Enggak mungkin. Kenapa orang enak hidup dalam dosa? Karena enggak peduli. Habis makan, minum, foya-foya, selesai, mati selesai. Itu pandangan orang Yunani pada waktu di kitab Korintus. Mari kita makan, minum, sebab besok kita mati. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada pemuda, remaja, hati-hati dengan pergaulan. Karena konsep pemikiran di dalam pergaulan itu bisa mempengaruhi kamu. Dan Paulus sudah katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau memang saudara masuk dalam satu grup WA, dalam grup WA itu memang membawa saudara jadi jatuh dalam dosa. Mungkin sering dikirimkan gambar-gambar porno, jangan ragu-ragu. Walaupun itu teman baikmu di sekolah, alumni, keluar-keluar aja nggak apa-apa. Daripada kita jeblos masuk, kita masing-masing punya kepekaan. Ada orang kadang-kadang nggak enak, Pak, saya jaga perasaan dia. Ya kamu jaga perasaan dia, tapi kamu nggak jaga perasaan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam dirimu, Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, Roh Kudus. Hendaklah kamu kudus. Maka kita di dalam pergumulan ini harus berani. Karena apa? Karena saya milik Tuhan. Karena saya sudah diberikan kemurahan. Maka ketika aku menunjukkan kemurahan, sekarang waktunya, jangan tunggu lagi. Di sini kita bisa belajar di bagian kedua ini, keteladanan dari Tuhan Yesus. Ketika dia hadir dalam dunia ini, dalam waktu yang singkat, 3,5 tahun, Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Golgota, mau mati di salib. Di perjalanan itu, Lukas menggambarkan Yesus Kristus dalam pelayanannya menuju kayu salib. Dalam perjalanannya dia tetap menunjukkan belas kasihan. Saudara juga begitu. Saudara dan saya kan sedang dalam perjalanan, sedang journey, long journey. Ada yang short journey, umur 40 mati, umur 45 mati. Kita nggak tahu nih, journey kita di dalam pandemi corona berapa lama lagi kita nggak tahu. Ada yang sehat-sehat, kuat-kuat olahraga juga bisa mati. Kemarin saya melihat ada satu dokter ditanya, dok, saya ini pokoknya udah sangat super sehat. Kok bisa kena badai sitoksin? Jadi gimana nih? Saya kecewa dok, kata orang ini. Terus dia tanya, dok, emang orang yang benar-benar sehat yang nggak ada komorbid, nggak ada penyakit bawaan bisa mati juga gara-gara corona? Dokter itu senyum-senyum aja. Dia S1, S2 sampai S3 Australia. Itulah Pak. Semua ahli medis, semua ahli sedang menyelidiki. Ini virus ini bermutasi terus. Ntar vaksinnya keluar, mutasi baru. Bisa nggak menghadapi mutasi baru? Nggak bisa. Musim kedua, musim ketiga vaksinasi. Ini lagi digencarkan lagi buat para pekerja medis dan orang-orang tertentu. Maka vaksin ketiga, ke-1, kedua, terus ketiga. Kontroversi. WHO bilang jangan dicampur. Ada yang bilang bagusnya dicampur. Terus ahli masih terus pikir-pikir. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Di dalam singkatnya tadi, Yesus Kristus memberikan teladan. Waktu dia menjalani hidup 3,5 tahun, dia tetap menunjukkan belas kasihannya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Waktu kita sedang dalam journey di dalam dunia ini, destinasi kita bukan di sini, bukan di dunia, tapi di sana, di langit bumi yang baru. Maka dalam perjalanan ke langit bumi yang baru, mari kita, kalau ada di depan mata kita, ada orang yang harus kita tolong, ada orang yang harus kita tunjukkan belas kasihan, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Atau kalau saudara saat ini sekarang meminta belas kasihan Tuhan, sekaranglah waktunya. Sekarang waktunya minta belas kasihan Tuhan. Bagian yang ketiga, yang terakhir adalah saya mau mengaitkan dengan mercy, kemurahan hati. Kenapa dikatakan berbahagia?
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh apa? Kemurahan. Akan beroleh. Sekali lagi ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka pakai kata akan beroleh kemurahan. Akan beroleh kemurahan berarti belum dapat. Kok belum dapat, Pak? Iya. Karena ada satu bagian yang ketiga ini, jenis kemurahan yang saudara dan saya terima peroleh pada waktu penghakiman. Itu sebab ada tadi istilah hari terakhir seperti Leon Morris katakan. Saya mau ajak saudara buka dua teks. Yakobus pasal 2 ayat 13 dan Matius pasal 18 ayat 35. Untuk mengakhiri bagian poin ketiga ini, kemurahan hati dan penghakiman. Ayat ke-13 dari Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 2 ayat 13 berkata, saudara boleh membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Perhatikan baik-baik, ada orang seumur hidupnya nggak pernah berbelas kasihan. Hatinya nggak pernah tersentuh melihat orang susah, menderita, sulit dalam persoalan. Masa bodoh itu urusan lu, gua urusan lu susah, ya sudah. Dia nggak pusing apakah dia susah benar-benar susah tadi karena memang dia sudah berjuang baik-baik tapi mengalami kesulitan, ditipu dan sebagainya, bukan karena dia serakah. Dan dia nggak peduli. Orang-orang seperti ini, Yakobus ingatkan, penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Matius 18 ayat 32 sampai 34. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu," ternyata hutangnya adalah 10.000 talenta. 10.000 talenta artinya kerja 200 tahun, saya kaget. ESV, English Standard Version, memberikan satu penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. 10.000 talenta yang dihapuskan hutangnya dari orang ini ternyata kerja sama dengan 200 tahun. Kalau di kurs sekian miliar, hampir 10 miliar rupiah. 1 hari kerja 1 dinar. Sementara ada orang yang hutang sama dia hanya berapa? 100 dinar. Kalimat ini saya persingkat, ayat 32 sampai 34, sedang membicarakan perumpamaan tadi tentang belas kasihan, tentang mercy. Sekali lagi, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Aku berbelas kasihan, ampuni kamu. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku," kata sang tuan, "telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Sekarang istilah algojo apa artinya, saudara? Algojo itu eksekutor, orang yang melaksanakan hukuman mati, itu algojo. Sekarang kata tuan itu, marah dia, "Aku sudah sangat berbelas kasihan kepada kamu, punya utang 200 tahun, 10.000 talenta. Sekarang ada orang cuma hutang 100 dinar. 100 dinar itu kalau di kurs 100 hari kerja. Kalau 1 hari 100.000 rupiah berarti 10 juta. Yang satu hutang hampir 10 miliar dibebasin. Ada orang cuma punya hutang 10 juta. Dicekek lehernya. Bayar hutangmu. Waktu dilaporkan kepada sang tuan begitu marah. Panggil algojo eksekutor. Ini orang memang nggak tahu diri. Waktu kita ingat orang itu nggak tahu diri, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang nggak tahu diri, yang telah menerima begitu banyak anugerah pengampunan dan kemurahan Tuhan, lalu kita tidak mau memberi kepada orang lain. Kita hanya buat saya, buat keluarga saya, buat anggota gereja saya, buat semua saya dan saya. Kita lupa melihat orang-orang di depan mata yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, waktu saya melihat 2 bagian, baik dari Yakobus maupun dari kitab Injil, saya ingat di dalam teks terakhir yang saya mau baca, Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 17. Ibrani pasal 2, perikop yang mengisahkan tentang Allah datang dalam pribadi Yesus Kristus
dengan kesetiaan Sang Anak Yesus Kristus menjadi imam besar yang menaruh mercy, menaruh belas kasihan kepada saudara dan saya. Perhatikan di ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Untuk apa? Mendamaikan dosa seluruh bangsa. Therefore, he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest. Menjadi pribadi Kristus yang merciful, yang berbelas kasihan, yang menunjukkan kemurahan hati kepada saudara, kepada saya. Waktu saya membaca bagian ini, Tuhan terima kasih. Engkau memberikan contoh teladan di dalam ketaatanmu sampai harus mati supaya boleh menjadi apa? Imam besar yang menaruh belas kasihan. Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah di bagian yang terakhir ini kita ingat di dalam hari penghakiman nanti, Ibrani pasal 2 ayat 17, Allah memberikan kepada saudara pengampunan, memberikan saudara belas kasihan karena Kristus yang berbelas kasihan itu, yang sudah menjadi imam besar, bukan membawa bukan membawa darah binatang, kambing, lembu, domba, burung, bukan, tapi membawa darahnya sendiri supaya menebus saudara, karena berbelas kasihan kepada saudara, berbelas kasihan kepada saya. Kalau kita ingat ini semua, Tuhan nanti berjanji, di dalam penghakiman pun aku akan menunjukkan belas kasihanku. Aku akan membenarkan engkau walaupun kamu bukan orang benar. Kamu orang brengsek, kamu orang bajingan, saya orang berdosa. Saya orang bajingan, mungkin saudara juga pernah jadi orang berdosa yang terus-menerus hidup dalam dosa. Tapi ketika ingat bagian ini, di hari penghakiman, Sang Imam Besar yang membawa darahnya sendiri boleh memiliki saudara, memiliki saya. Maka bagaimana sikap kita di hadapan Allah? Ingatlah baik-baik tadi kisah tentang orang yang berhutang. Kalau kita ingat cinta Tuhan, tidak mungkin kita berdiam diri. Tidak mungkin kita berdiam diri. Karena selalu belas kasihan Tuhan kita akan salurkan kepada orang lain. Hati kita nggak tahan. Tadi saya katakan di awal ada kesaksian tentang orang yang nggak tahan. Saya tahu hati yang tidak tahan melihat orang susah, bukan sembarangan orang susah. Hati itu diberikan oleh Tuhan, ditunjukkan kepada orang yang memang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saya mau akhiri dengan komentar dari Matthew Henry dalam Matius pasal 5 ayat 7 ini. Dia katakan begini, orang yang murah hati akan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Belas kasihan yang memenuhi kebutuhannya saat diperlukan. Benar saudara. Tadi saya sudah kasih tahu, ada orang-orang yang menunjukkan belas kasihan karena Tuhan. Maka ketika dia memerlukan sesuatu, Tuhan pun berbelas kasihan. Dia berdoa, Tuhan kasihani aku. Tuhan berbelas kasihanlah kepadaku. Maka hati Tuhan juga tidak akan tidak tahan. Seperti hatinya tidak tahan melihat orang. Waktu dia susah, dia teriak kepada Tuhan dalam doanya, maka belas kasihan itu akan diterima. Belas kasihan Tuhan yang memelihara hidupmu, memelihara hidupku. Dan yang terakhir dia katakan, belas kasihan pada saat penghakiman akhir nanti. Bukan hanya saat sekarang saudara menerima belas kasihan Tuhan, tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, belas kasihan, mercy itu, kemurahan hati itu, saudara dan saya akan terima di saat penghakiman. Kiranya Tuhan menolong kita, melihat diri saudara, melihat diri saya. Saya mau akhiri bukan untuk mau mengatakan sesuatu tidak tentang diri saya, tapi saya mau katakan Tuhan itu tidak pernah berdusta.
Dia menepati apa yang saudara dan saya lakukan. Saya pernah dikirimi satu ayat dari Amsal pasal 19 ayat 17 yang berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau saudara melihat orang lemah dan saudara berbelas kasihan kepadanya karena Tuhan menggerakkan saudara, Amsal 19 ayat 17 katakan, saudara memiutangi Tuhan. Seolah-olah Tuhan punya utang. Seolah-olah Tuhan punya utang. Tuhan gak pernah punya hutang. Tapi Amsal mau katakan, ketika belas kasihan yang tulus itu keluar, saudara sedang memiutangi Tuhan yang akan membalas. Pikiran? Enggak. Perbuatan saudara. Perbuatan saya. Saya teringat pada waktu saya selesai kuliah lalu bekerja. Saya membeli satu piano untuk belajar main piano, belajar karena saya suka musik. Satu hari ada famili saya yang sedang mengalami kesulitan. Karena anak di dalam rahim harus dikeluarkan dalam usia 5 sampai 6 bulan. Harus mengalami keguguran dan anak itu harus dioperasi, dikeluarkan. Dia tidak punya biaya. Lalu saya katakan kepada family ini, saya katakan sudah, ini saya ada piano, boleh dipakai kan boleh enggak. Saya kan enggak jadikan piano itu sebagai sesuatu yang keharusan, tapi saya senang belajar. Saya akan jual, nanti uangnya saya kasih kamu untuk istrimu berobat, operasi, supaya anak yang menurut dokter harus dikeluarkan, kalau enggak istri mamanya ini dalam keadaan bahaya. Jangan ada resiko seperti itu. Saya inisiatif, saya jual piano, dapat sekian juta, saya kasihkan ke family ini untuk istrinya berobat. Saudara, waktu saya lakukan itu, lalu saya dikirimi ayat seperti ini. Dia bilang, saya tahu kamu beli piano itu kan susah, harus bekerja sampai dapat piano itu. Tapi dia bilang, Amsal 19 ayat 17, dengan tulus dia katakan, saya percaya, dia bilang, ayat ini akan terjadi di dalam hidupmu. Dan setelah itu waktu berlalu, dia istrinya dioperasi, anak dikeluarkan karena memang sudah meninggal, keluar. Lalu saya panggil hamba Tuhan, waktu itu saya belum jadi penginjil, saya panggil satu pendeta, saya kuburkan di Jakarta Utara. Saudara tahu, dalam bagian ini yang saya mau katakan, per hari ini 29 Agustus 2021, ayat ini senantiasa mengingatkan saya, Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya, kepada saudara, kepada semua orang yang mau melakukan firman Tuhan. Bukan berarti saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Bukan berarti saudara hitung-hitungan saya kasih berapa Tuhan kasih enggak. Bukan itu. Poinnya adalah ketika kita dengan ketulusan hati, maka saudara tidak perlu tuntut ngeklaim Tuhan. Tuhan itu bukan agen asuransi atau perusahaan asuransi yang harus diklaim. Tuhan tahu. Aduh, kalau kita lihat relasi orang tua dengan anak, bos pimpinan yang benar, majikan yang benar, lihat karyawan, lihat orang yang bekerja, nggak usah disuruh. Apalagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat menunjukkan kemurahan hati seperti yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saudara, kepada saya. Amin. Saya undang bangkit berdiri, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Mari kita mengoreksi hati pikiran kita dari Matius 5 ayat 7. Apakah saudara sudah menerima kemurahan dari Tuhan? Kalau saudara sudah menerima kemurahan itu, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah aku juga boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang yang akan Tuhan kirimkan kepadaku, supaya aku juga menunjukkan belas kasihanku kepada orang-orang seperti ini. Dan setiap kali kita menunjukkan belas kasihan kita, kemurahan hati, perbuatan-perbuatan baik kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, ingatlah baik-baik, itu bukan berasal dari dirimu, itu bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari anugerah yang dari atas, dari Kristus, imam besar yang sudah
berbelas kasihan, bermurah hati. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu di dalam hari peristirahatan ini. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi akan berbuah-buah, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Kami mengaminkan firman-Mu. Engkau sudah bermurah hati kepada kami. Selayaknya lah kami bermurah hati kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami terus dalam perjalanan iman kami. Sampai di titik akhir hari penghakiman itu, kami tahu benar firman-Mu, kemurahan hati, belas kasihan yang akan kami terima dari Yesus Kristus, Imam besar yang bermurah hati itu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin.